Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nabil Esa Noviandina. Jangan lupa follow akun Instagram @nabil._nd. Selamat menyaksikan. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hadis dhaif sebab cacat atau gugurnya periwayat. Sebelum itu, mari kita ingat sejenak tentang hadis dhaif. Hadis dhaif secara bahasa berarti lemah, sedangkan secara istilah, hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis hasan atau hadis sahih. Untuk klasifikasinya, hadis dhaif terbagi menjadi dua, yaitu hadis dhaif sebab putusnya sanad dan hadis dhaif sebab cacat atau gugurnya periwayat yang akan kita bahas sekarang. Oke, selanjutnya, untuk hadis dhaif sebab cacat atau gugurnya periwayat juga terbagi menjadi dua loh, yaitu hadis dhaif sebab tidak adil dan hadis dhaif sebab tidak dabit. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Dimulai dengan hadis dhaif sebab tidak adil. Pengertian dari hadis dhaif sebab tidak adil adalah hadis yang disebabkan memiliki sifat diantaranya bohong atau dianggap bohong, fasik, bid'ah, serta jalahah. Klasifikasi dari hadis dhaif ada tiga, yaitu hadis maudhu', hadis matruk, dan hadis mungkar. Kita akan membedah satu persatu dari macam-macam hadis dhaif sebab tidak adil ini. Oke. Hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah hadis dhaif yang disebabkan karena bohongnya periwayat, seperti membuat hadis sendiri atau ucapan orang lain kemudian diberi sanad dari Rasulullah SAW. Contohnya adalah hadis yang dibuat oleh kaum Syiah pendukung Ali, kemudian diberi sanad hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang dianggap bohong. Contohnya adalah hadis Amr bin Syamir yang merupakan rijal yang pernah dianggap bohong terhadap hadis. Next ya, yang ketiga, hadis mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat periwayat yang fasik, bid'ah atau jahalah yang menyebabkan hadis tersebut merupakan hadis dhaif yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah. Contohnya adalah hadis dari Ibnu Abbas yang merupakan hadis dhaif karena Hubaib adalah dhaif al-hadis karena bertentangan dengan banyak riwayat lain yang lebih siqah yang meriwayatkan secara mauquf dari Abu Ishaq yang merupakan tabi'in, bukan hadis marfu' dari Ibnu Abbas yang merupakan sahabat. Klasifikasi yang kedua dari hadis dhaif sebab cacat atau gugurnya periwayat adalah hadis dhaif sebab tidak dabit. Pengertian dari hadis dhaif sebab tidak dabit adalah hadis yang disebabkan memiliki sifat fakhsyu al-ghalan atau kesalahan fatal, su'u al-hifzi atau jelek hafalannya, al-ghaflah atau pelupa, kasratu al-awham atau banyak bimbang, serta mukhalafatul al-siqat. Hadis dhaif sebab tidak dabit terbagi menjadi 9, yaitu hadis majhul, hadis mubham, hadis mu'allal, hadis mudarraj, hadis maqlub, hadis mudtarib, hadis syaz, hadis musahhaf, dan hadis muharraf. Kita lanjut ya. Klasifikasi pertama nih, yaitu hadis majhul. Hadis majhul adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang disebutkan dalam sanad, tetapi tidak diketahui jati diri dan identitasnya, atau tidak pernah ada rijal lain yang mengomentari kesiqahannya. Contohnya, hadis yang diriwayatkan melalui sanad Hani' bin Hani' yang tidak pernah didengar namanya. Nah,
Untuk yang kedua adalah hadis mubham. Hadis mubham pengertiannya adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat rijal yang tidak disebutkan namanya sama sekali, kecuali hanya rojulun, fulan, dan lain-lain. Contoh dari hadis mubham adalah hadis yang terdapat rijal yang hanya disebutkan dapat dari rojulun atau seseorang. Yang ketiga, hadis mu'allal. Hadis mu'allal pengertiannya adalah hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang samar, yang menyebabkan rendahnya derajat hadis padahal lahirnya tidak ada cacat. Contoh dari hadis mu'allal yaitu hadis yang lahirnya sahih karena semua periwayat dalam sanad siqah, tetapi Al-A'mash tidak mendengar dari Anas bin Malik. Yang keempat, hadis mudarraj. Hadis mudarraj adalah hadis yang di dalamnya terdapat tambahan kata-kata oleh periwayat, bukan dari sumber aslinya. Contoh dari hadis mudarraj seperti hadis yang memiliki tambahan kata dari Abu Hurairah, bukan kata-kata dari Nabi. Yang kelima, hadis maklub. Hadis maklub pengertiannya adalah hadis yang terbalik relasinya. Klasifikasi dari hadis maklub ada dua, yaitu pada matan dan pada sanad atau sanadnya tertukar dengan matan lain. Untuk contoh-contohnya, kita lihat di slide selanjutnya ya. Oke, contoh daripada hadis maklub. Yang pertama, pada matan. Contohnya adalah matan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1712, sedangkan yang benarnya adalah matan hadis dari Bukhari nomor 1334. Yang kedua, pada sanad. Contoh pada sanad adalah hadis yang diriwayatkan dari Murrah bin Ka'ab, disebutnya Ka'ab bin Murrah. Kita lanjut dengan klasifikasi dari hadis do'if sebab tidak dabit yang keenam. Yang keenam yaitu hadis mudtarib. Pengertian dari hadis mudtarib adalah hadis yang bertentangan antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya, tetapi masih bisa digabungkan dari salah satu dari berbagai segi. Contoh dari hadis mudtarib adalah sanad dan matan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 595. Sedangkan yang benarnya adalah sanad dan matan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 1779. Nah, yang ketujuh lagi ya. Yang ketujuh adalah hadis syadz. Pengertian dari hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang siqoh bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqoh. Contoh dari hadis syadz adalah hadis dari Abdul Wahid yang dikatakan oleh Baihaqi bahwa bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh mayoritas ahli hadis yang menyebutkan hadis. Ini adalah hadis fi'liyah, bukan qauliyah, dan hadis yang lebih kuatnya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 590. Yang kedelapan, hadis mushaf. Pengertian dari hadis mushaf adalah hadis yang di dalamnya terdapat perbedaan dari segi titik, sedangkan bentuk tulisannya tetap. Contoh dari hadis mushaf adalah hadis yang ditasifkan oleh Abu Bakar As-Suli, sedangkan yang benarnya adalah hadis riwayat Tirmizi nomor 790. Nah, klasifikasi ke-9 nih, yaitu hadis muharraf. Pengertian dari hadis muharraf adalah hadis yang di dalamnya terdapat perbedaan dari segi harokat, sedangkan bentuk tulisannya tetap. Contoh dari hadis muharraf adalah hadis yang ditahrifkan oleh Gandur dengan ungkapan yang aslinya Ubay menjadi Abi, yang artinya ayahku. Sedangkan yang benarnya adalah hadis riwayat Muslim nomor 4089. Oke, kita masuk ke slide yang terakhir ya, yaitu tentang hukum mengamalkan hadis do'if. Ada 3 pendapat tentang hukum mengamalkan hadis do'if. Yang pertama, menurut Ibnu Hazm, Bukhari, Muslim, dan Yahya bin Mu'in, mereka berpendapat bahwa sama sekali tidak boleh diamalkan, baik dalam hal fada'ilu al-a'mal atau tidak.
Pendapat yang kedua yaitu dari Imam Ahmad dan Abu Dawud. Mereka berpendapat bahwa hadis do'if dapat diamalkan secara mutlak, baik masalah akidah, hukum, atau fadailu al-amal. Pendapat yang ketiga yaitu dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Ia berpendapat bahwa boleh diamalkan dalam fadailu al-amal dengan syarat. Syaratnya yaitu do'ifnya tidak terlalu bohong atau dianggap bohong atau memiliki kesalahan yang fatal, tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang berlaku, dan tidak meyakini kebenarannya dari Nabi, tetapi mengamalkan untuk kehati-hatian atau ihtiyatan. Oh iya, untuk menentukan hadis yang tidak adil dan tidak dabit bisa dilihat di kitab Rijalul Hadis dan juga bisa di-download dengan aplikasi Ulama Ahli Hadis di Play Store. Oh iya, untuk video kali ini bersumber dari buku ilmu hadis untuk kelas 11 Madrasah Aliyah Program Keagamaan, pendamping buku teks pelajaran kurikulum 2013. Nah, setelah kamu sudah menonton video ini sampai habis, pastikan kamu sudah subscribe channel ini, like video ini, berikan komentar yang baik, serta share kepada teman-teman yang lain ya, agar kita bisa sama-sama belajar lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.